Maka Nabi mengatakan tidaklah terkumpul 4 hal ini: puasa, sedekah, menjenguk orang sakit, kemudian menyolati jenazah, kecuali Allah Ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Muttaqin yang senantiasa Allah rahmati, kembali kita memuji kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Di antara nikmatnya Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan, dan kesehatan ini adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Karena Nabi SAW, beliau di antara yang senantiasa Nabi ulang-ulang dalam doa beliau ketika pagi dan petang adalah doa meminta kesehatan kepada Allah Ta'ala. Nabi kita ketika berzikir pagi, beliau membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Nabi meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan kesehatan dalam badannya, kesehatan dalam pendengarannya, kesehatan dalam penglihatannya. Maka ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan, ini sebuah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Karena apalah artinya kita memiliki harta yang banyak, apalah artinya kita memiliki makanan yang enak kalau kita tidak menikmatinya. Dan di antara kesempurnaan kita bisa menikmati yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, Man asbaha fi sirbihi, man asbaha aminan fi sirbihi. Barang siapa yang pada pagi harinya dia merasa aman di rumahnya, mu'afan fi badanihi, kemudian dia diberikan kesehatan pada badannya, walahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan pada hari tersebut, Nabi kita mengatakan, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah dia memiliki dunia serta seisinya. Maka ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan, berikan kepada kita rasa ketenangan, rasa aman, dan keluarga kita sehat semuanya, ini sebuah kenikmatan seolah-olah kita seperti seorang raja. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dan semoga Allah Ta'ala mencatat kita semuanya menjadi hamba-hamba yang kelak mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Baik, jamaah yang terhormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke pembahasan mengenai salat menyolati jenazah. Dan kita sampaikan kemarin bahwasanya di antara cara Allah Ta'ala mengampuni seorang hamba bukan hanya ketika seorang hamba hidup saja, tapi Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada seorang hamba melalui hamba-hamba yang lainnya ketika seorang sudah meninggal dunia, yaitu dengan disyariatkannya salat jenazah. Namun ada kalanya jenazah ini dalam kondisi tidak di hadapan kita. Ya, kalau jenazah seorang muslim di hadapan kita, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah menyolatkan jenazah ini. Namun bagaimana sikap kita? Bagaimana kita menyikapi jika jenazah ini ada di tempat lain? Umpamanya, ya, kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya anak meninggal dunia di tempat yang jauh dan kita tidak bisa mendatanginya. Maka apa yang disyariatkan untuk kita? Maka ada namanya salat gaib. Ya, jadi salat gaib ini memang ada khilaf di antara para ulama mengenai salat gaib. Apakah salat gaib ini disyariatkan? Maka para ulama mengatakan bahwasanya, di antara para ulama mengatakan bahwasanya salat gaib ini, ya, ini disyariatkan. Salat gaib ini boleh dikerjakan. Kapan? Para ulama mengatakan salat gaib ini boleh dikerjakan jika jenazah yang meninggal, yang meninggal ini berada di tempat yang tidak ada yang menyolatinya. Jadi kalau umpamanya kita punya keluarga, kemudian
dia kerja di Eropa atau di yang mayoritas orang kafir, yang kita tahu bahwasanya negara ini adalah negara kafir, maka ketika kita mengetahui bahwasanya saudara kita yang meninggal ini adalah dia seorang mukmin dan tidak ada yang menyolatinya, maka disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan sholat jenazah. Atau jika yang meninggal adalah saudara kita, orang terdekat kita, dan kita tidak bisa menghadiri prosesi sholat jenazah pada jenazah tersebut, maka kita diperbolehkan bagi kita untuk melaksanakan sholat jenazah. Ya, jadi diperbolehkan dengan syarat tadi apa? Jika jenazah ini tidak disolati sebagaimana Najasyi, Raja Najasyi, seorang raja negeri Habasyah, negeri Ethiopia, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Raja Najasyi meninggal pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi SAW beliau menyolati Raja Najasyi. Dan Allah Ta'ala memperlihatkan langsung di hadapan Nabi, jenazah diperlihatkan di hadapan Nabi, dikasyaf oleh Allah Ta'ala jenazah Najasyi. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat sholat di hadapan jenazah tersebut. Nabi di Madinah, Najasyi di Habasyah. Namun Allah Ta'ala, kata para ulama, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah perlihatkan di hadapan Nabi dan para sahabat jenazah Raja Najasyi. Maka Nabi SAW menyolati dengan sholat gaib. Dan Nabi SAW ya, ketika sholat gaib sebagaimana sholat jenazah biasa. Sholat gaib ini yang pertama kita harus meniatkan bahwasanya sholat ini kita lakukan dengan sholat gaib untuk si fulan. Ya, jadi kalau mamanya kita punya saudara meninggal di sana, di Cina atau di Jepang, kemudian dia meninggal, kita sholati dengan sholat jenazah, kita niatkan sholat ini untuk si fulan yang meninggal di sana dengan niat sholat gaib. Tata caranya seperti apa? Tata caranya sama seperti sholat jenazah biasa, bertakbir 4 kali. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, kedua sholawat, ketiga doa untuk jenazahnya, kemudian yang keempat membaca doa untuk diri kita sendiri, kemudian doa untuk jenazah. Jadi kita membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Jadi kita membaca doa sebelum salam pada takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrah. Ya Allah, jangan Engkau haramkan pahala kami karena kami sudah menyolati jenazah ini, kami sudah menunaikan hak jenazah ini, maka jangan Engkau haramkan pahala kami, berikan kepada kami pahala kami. Wala taftinna ba'dah, dan jangan Engkau fitnah kami, jangan Engkau uji kami setelah jenazah ini. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita tidak membicarakan keburukan-keburukan dari sang mayit. Karena ketika kita membicarakan keburukan mayit, keburukan orang yang meninggal, ini termasuk di antara dosa besar, sama seperti ghibah. Dan ghibah, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya dosa ghibah ini sama seperti makan bangkai saudaranya. Kita makan bangkai ayam saja, ayam tiren, kita nggak mau, kita jijik. Apalagi kalau kita makan daging saudara kita. Maka Nabi kita melarang kita untuk membicarakan keburukan-keburukan dari orang yang sudah meninggal, karena sudah selesai urusan dia, amalan yang dia kerjakan adalah tinggal urusan dia dengan Allah. Maka kalau sudah meninggal, kita tidak boleh membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Bahkan Imam Al-Bukhari yang beliau adalah seorang ulama hadis, yang tugas beliau adalah menjelaskan kepada umat tentang hadis-hadis palsu, tentang hadis-hadis yang lemah, tentang ulama-ulama, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Maka beliau di akhir hidup beliau mengatakan, seandainya saya bisa untuk tidak menceritakan tentang keburukan-keburukan para orang lain, para perawi hadis, tentu akan saya lakukan. Ini beliau ucapkan ketika beliau di akhir hayat beliau. Karena beliau khawatir ketika beliau menceritakan keburukan-keburukan orang lain, ini menjadi dosa untuk beliau. Namun ini perlu beliau sampaikan karena beliau
beliau bertugas untuk menyampaikan bahwasanya hadis ini sahih, hadis ini boleh dikerjakan, hadis ini boleh dilakukan. Maka beliau kemudian menyampaikan kepada kita bahwasanya si fulan dia adalah seorang yang pendusta, si fulan dia tidak bisa dipercaya, si fulan dia hilang atau sering lupa. Maka beliau menyebutkan keburukan-keburukan orang. Maka beliau ketika di akhir hidup beliau mengatakan seandainya saya bisa menghadap Allah Ta'ala tanpa membawa ini, tentu akan lebih baik lagi. Ya, maka kita dilarang untuk menyebutkan keburukan-keburukan dari orang yang sudah meninggal. Ya, jadi karena bahkan para ulama mengatakan bahwasanya dosa menyebutkan keburukan orang yang sudah meninggal ini lebih buruk daripada dosa ghibah. Karena dosa ghibah, orang kalau kita menghibahi orang ketika orangnya masih hidup, maka dia bisa membela dirinya. Oh, yang dikatakan si fulan bapak ini enggak seperti yang dia sampaikan. Saya bla bla bla, dia bisa membela diri. Tapi ketika orang yang sudah meninggal, siapa membela dia? Enggak mungkin orang ini bangun dari kuburnya mengatakan saya enggak berbuat seperti yang dikatakan si fulan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal ini lebih besar dosanya daripada ghibah. Ya. Baik, maka kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftina ba'da. Kemudian baru mengucapkan salam pada takbir yang keempat. Ini sebagaimana salat jenazah yang biasa. Kemudian juga dilaksanakan ya. Salat ghaib boleh dilaksanakan sebagaimana Nabi mensolati Raja Najasyi. Maka untuk orang-orang yang kalau seandainya tadi yang meninggal adalah saudara kita, saudara dekat kita meninggal di tempat yang jauh sana, maka diperbolehkan bagi kita untuk melaksanakan sholat gaib. Begitu juga para ulama kita mengatakan juga diperbolehkan melaksanakan sholat gaib bagi orang-orang yang memang mereka memiliki jasa dalam agama Islam ini. Jika ada seorang ulama ya, di Timur Tengah, ulama ini punya jasa yang sangat besar. Dia mengislamkan banyak orang. Kemudian dia menyusun kitab-kitab tentang agama Islam. Meninggal dunia di belahan dunia yang lain, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jenazah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya untuk orang-orang yang memiliki jasa dalam agama Islam, maka diperbolehkan bagi kita untuk mensolati dengan sholat jenazah. Sampai kapan sholat gaib ini dikerjakan? Maka para ulama mengatakan sholat gaib ini dikerjakan sampai 3 hari setelah wafatnya orang tersebut. Ada di antara para ulama yang mengatakan sampai 1 bulan. Ya, jadi mengerjakan sholat gaib ini boleh dikerjakan sampai 1 bulan. Tapi bagi orang yang belum melaksanakannya, bukan 1 bulan diulang-ulang terus. Ya, saudara kita meninggal di negara kafir, dia sedang merantau ke sana, dapat tugas di sana, kemudian meninggal di sana. Kemudian kita melaksanakan sholat gaib selama 3 hari, nggak boleh. Sholat jenazah ini hanya dikerjakan 1 kali oleh 1 orang. Kecuali sholatnya dia datang ke masjid. Namanya di masjid ada dibawa jenazah ke masjid ini. Dia sholat jenazah. Kemudian ada orang, Pak, sholat jenazah lagi yuk. Maka ini diperbolehkan. Ya, jadi umpamanya dia mengulangi sholat jenazah ini, maka diperbolehkan. Adapun pada hakikatnya, maka hanya dikerjakan sekali saja, 1 orang 1 kali sholat. Ini mengenai sholat gaib. Kemudian, ya, sholat jenazah kemudian dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi kita tadi sholat jenazahnya kita datang terlambat karena perjalanan yang jauh, ya, sholatnya jenazahnya sudah dikuburkan. Maka apa yang kita kerjakan? Ya, kalau umpamanya kita ada saudara kita meninggal dunia, kemudian kita tempatnya jauh, saudara kita di kampung, kita di Bekasi, kemudian kita pulang, naik mobil ternyata macet, karena sudah kelamaan nungguin, jenazahnya dikuburkan, kita nggak bisa melihat jenazahnya, kita nggak bisa mensolati jenazahnya ketika sebelum dikuburkan. Maka apa yang dikerjakan? Maka diperbolehkan bagi seorang yang tertinggal melaksanakan sholat jenazah. Jenazahnya sudah dikuburkan, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk sholat di atas kuburan
orang yang meninggal tadi. Jadi kalau kita punya orang tua, punya saudara meninggal, kemudian sudah dikuburkan, maka para ulama mengatakan bahwasanya boleh melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan. Di antara para ulama mengatakan nggak boleh sama sekali. Jadi kalau sudah dikuburkan ya sudah. Ini pendapat pertama. Namun jumhur ulama mengatakan boleh melaksanakan sholat di atas kuburan bagi orang yang tertinggal. Sebagaimana Nabi SAW, beliau menyolati seorang wanita yang hitam yang menyapu masjid. Ya, jadi ada seorang wanita di zaman Nabi yang berkulit hitam. Wanita ini punya kebiasaan menyapu masjid Nabi. Maka suatu hari Nabi kehilangan wanita ini. Biasanya saya melihat wanita ini menyapu masjid, namun hari ini saya tidak melihat. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat. Ya, sahabat mengatakan wanita ini meninggal pada malam hari Rasulullah. Kami khawatir mengganggu istirahat Anda, maka kami sholatkan pada malam hari, kami kuburkan pada malam hari. Maka kemudian Nabi mendatangi kuburan wanita ini. Nabi SAW menyolati di atas kuburannya, dan Nabi mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan ala ahliha, bagi penghuninya. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bi sholati alaihim. Kemudian Allah Ta'ala menerangi kuburan ini dengan sholatku. Maka di antara faidah sholat jenazah ini adalah menerangi kubur bagi penghuninya. Jadi kuburan ini gelap gulita bagi orang yang di dalamnya, tidak ada lampunya. Maka kemudian Nabi kita mengatakan bahwasanya sholat jenazah ini berfaidah menerangi kuburan bagi penghuninya. Maka para ulama mengatakan diperbolehkan bagi orang yang terlambat, yang tertinggal dari sholat jenazah dan jenazahnya sudah dikuburkan, diperbolehkan baginya untuk melaksanakan sholat di atas kuburan. Sholatnya bagaimana? Sebagaimana sholat jenazah biasa. Jika jenazahnya laki-laki, maka posisinya di mana kemarin? Kepala atau di dada. Jadi kalau jenazahnya laki-laki boleh di arah kepala atau di arah dada jenazahnya. Jika jenazahnya perempuan, maka di bagian tengah, diperkirakan antara pusar, maka di tengah-tengah kuburan. Ini jika jenazahnya perempuan. Ini yang dilakukan ketika sholat jenazah di atas kuburan. Sholatnya seperti sholat jenazah biasa. Ya. Kemudian sampai kapan kita bisa melaksanakan sholat di atas kuburan di sini? Ini, maka para ulama juga berselisih pendapat. Di antara para ulama mengatakan sampai hari ketiga. Jadi maksimal sampai hari ketiga. Kalau sudah 3 hari masuk ke hari keempat, maka di antara para ulama mengatakan tidak boleh sholat di atas kuburan lagi. Di antara para ulama ada yang mengatakan sampai 1 bulan. Sebagaimana Nabi SAW, beliau ketika mendengar ada seorang sahabat yang bernama Ummu Sa'ad, ya, maka Nabi SAW, beliau ketika Ummu Sa'ad meninggal, Nabi sedang perang Tabuk. Tabuk ini posisinya di arah utara kota Madinah. Perjalanannya sekitar 600 kilo. Maka ketika Nabi SAW perang di Tabuk, seorang sahabiah meninggal bernama Ummu Sa'ad meninggal. Maka Nabi SAW ketika pulang dikabarkan bahwasanya Ummu Sa'ad meninggal. Dan Nabi SAW sholat di atas kuburannya. Maka perawi hadis mengatakan bahwasanya Nabi menyolati Ummu Sa'ad ini ketika 1 bulan setelah wafatnya beliau. Maka kemudian para ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk menyolati di atas kuburan sampai 1 bulan setelah meninggalnya orang tersebut. Kemudian pendapat ketiga mengatakan bahwasanya sampai waktu yang lama, sampai jenazah ini berubah menjadi tanah atau tulang belulangnya, sampai tulang belulangnya hancur, maka boleh dilaksanakan sholat di atas kuburan bagi orang yang belum melaksanakan sholat jenazah. Jadi kalau umpamanya putra kita, anak kita ada yang keterima di Madinah atau keterima kuliah di luar negeri,
kemudian nggak pulang-pulang, ya, salah satu anggota keluarga kita yang meninggal, kemudian dia belum sholat jenazah, maka diperbolehkan bagi anak ini untuk sholat di atas kuburan sampai waktu yang lama. Kira-kira kalau jenazah sampai hancur berapa tahun, Pak? Ya perkiraan sekitar 5 sampai 7 tahun lah ya. Maka diperbolehkan bagi orang ini untuk melaksanakan di atas, menyolat jenazah di atas kuburan. Taib. Ini mengenai sholat jenazah. Kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya mengenai tata cara menguburkan jenazah. Ya, maka disunahkan bagi setiap muslim untuk mengikuti jenazah. Ketika jenazah disolatkan, maka disunahkan untuk mengikuti prosesi selanjutnya, itu dikuburkan. Maka disunahkan untuk mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Bara' bin Azib, beliau mengatakan, amarona Rasulullah SAW bittiba'il janazah. Beliau mengatakan Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk mengikuti jenazah. Wa iyadatal marid, dan menjenguk orang sakit. Wa tashmitil atis, dan menjawab atau mendoakan orang yang bersin. Wa ijabatid da'i, dan menjawab atau memenuhi undangan. Jika diundang untuk sebuah acara, maka kewajiban kita adalah memenuhi undangan tersebut. Ya, masalah bawa amplop, masalah bawa oleh-oleh saweran ini enggak termasuk. Jadi kewajiban kita adalah hanya mendatanginya saja. Adapun bawa amplop dan yang lainnya ini perkara kebiasaan saja. Kalau mau membawa ya silahkan, enggak bawa ya, kita sudah memenuhi kewajiban kita. Jadi kalau mamanya kita ngundang orang, kok bawa amplop kosong, ya nggak usah dibicarakan ya. Karena kewajibannya adalah kita memenuhi undangan tersebut. Kita mendoakan untuk undangan tersebut. Jadi bukan kita membawa amplopnya. Jadi kalau mamanya kita diundang, kita nggak punya apa-apa, hanya punya amplop kosong, ya bawa, udah datang saja. Karena kewajiban kita adalah memenuhi undangan tersebut. Kemudian wanasrul mazlum, dan menolong orang yang dizalimi. Ini juga kewajiban kita. Ya, jadi kewajiban kita adalah kita menolong ketika kita melihat saudara kita dizalimi, maka kewajiban kita adalah menolong orang tersebut. Wa ibraril muqsim, dan membebaskan orang yang bersumpah. Jadi ketika ada orang bersumpah, ya mengatakan ada orang bersumpah, dia mengatakan saya akan memberikan kepada fulan uang 1 juta. Kemudian orang ini meninggal. Dia mengatakan yang bersumpah tadi akan memberikan kepada si fulan uang 1 juta, kemudian dia meninggal. Maka di antara kewajiban kita yang tahu adalah membebaskan dia dari janjinya tadi. Waraddis salam, dan menjawab salam. Ini di antara kewajiban seorang muslim. Jadi kalau ada orang salam, kita wajib untuk menjawabnya. Meskipun yang salam ini mau nagih utang, datang ke rumah, tok tok tok, ya kita tahu ini suaranya si fulan mau nagih utang ini. Ya maka kewajiban kita adalah menjawab salam. Jawabnya keras atau gimana? Jawabnya nggak usah keras-keras ya. Kalau belum punya uangnya untuk bayar, maka jawab dengan keras nggak apa-apa. Kalau memang berani, jawab dengan keras. Kalau nggak berani, jawab dengan lirik. Karena menjawab salam hukumnya adalah wajib. Ya, karena kewajiban kita membayar hutang juga wajib. Ya, tapi kalau kita belum punya uangnya dan kita belum punya uangnya, kemudian kita yakin bahwasanya si bapak ini yang nagih hutang ini orangnya baik. Kalau kita sampaikan maaf belum punya uang, ya maka orang ini ya udah nggak apa-apa deh, saya undur lagi nggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya orangnya galak, ya maka kita tunda pun nggak masalah. Yang penting adalah menjawab salam orang tersebut. Jadi ini di antara kewajiban kita, bahwasanya kita diwajibkan ketika ada jenazah, maka diwajibkan bagi kita untuk mengiringi jenazah tersebut. Nah, ya karena manusia ini adalah makhluk yang value, yang suka mencari keuntungan. Maka apa keuntungan jika seorang dia mengikuti jenazah? Maka Nabi SAW mengatakan,
man syahidal janazah hatta yusalla falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka Nabi mengatakan falahu qirat, baginya 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfan fakana lahu qiratan. Maka barang siapa yang dia menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, dia menyolati kemudian dia ikut menguburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Maka ditanyakan kepada Nabi, wa mal qiratan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan mithlu Jabalil Uhud. Maka Nabi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan qirat adalah besarnya seperti gunung Uhud. Sudah pernah lihat gunung Uhud, Pak, ya? Besar apa kecil, Pak? Besar. Ya, nanti yang gunung Uhud ini sangat besar sekali. Dan Nabi mengatakan orang yang mensolati jenazah saja, dia hanya mendapatkan 1 qirat, kemudian menyolati serta mengiringnya sampai ke kuburan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Maka pada kesempatan yang lainnya, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkum shaiman? Siapa di antara kalian hari ini yang puasa? Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, hari ini saya puasa. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, man asbaha minkum mutasaddiqan? Siapa di antara kalian pagi ini dia bersedekah? Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, man asbaha minkum zaran di marid? Siapa di antara kalian yang pagi hari ini dia menengok orang sakit, menjenguk orang sakit? Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan lagi, man asbaha minkum shalla 'alal mayyit? Siapa di antara kalian yang hari ini salat jenazah? Maka Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Saya hari ini menyolati jenazah. Maka Nabi mengatakan tidaklah terkumpul 4 hal ini: puasa, sedekah, menjenguk orang sakit, kemudian menyolati jenazah, kecuali Allah Ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ya, jadi masuk surga itu gampang, asal kita mau. Ya, jadi karena Allah Ta'ala senantiasa menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya, maka Allah Ta'ala menjadikan jalan masuk surga ini sangat mudah sekali, ya. Baik, kemudian ini diantara keutamaan kita mengiringi jenazah. Saat kita mengantarkan jenazah ke kuburan, itu memiliki adab-adab, ada adabnya, ada tata caranya. Maka diantara adab dalam mengiringi jenazah adalah kita berjalan. Tentu berjalan ini kalau kuburannya dekat, kalau kuburannya jauh, maka diperbolehkan kita untuk menaiki kendaraan. Namun disunahkan, ya, jika memungkinkan, maka disunahkan bagi seseorang untuk berjalan ketika mengiringi jenazah. Sebagaimana, ya, maka disunahkan ketika kita berjalan di depan jenazah tersebut. Kalau kita berjalan kaki, maka disunahkan sesekali kita berjalan di depan jenazah. Maka sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi dan para sahabat, ya, beliau dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yamshuna amamal janazah. Beliau mengatakan, Ibnu Umar mengatakan bahwasanya saya melihat Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mereka berjalan di depan jenazah. Jadi ketika mengiringi jenazah disunahkan sesekali berjalan di depan jenazah. Atau boleh juga di samping kanan dan di samping kiri. Atau sesekali di belakang, tidak masalah. Ini kalau kita berjalan. Jadi kalau berjalan disunahkan di depan jenazah, atau di samping kanan, atau di samping kiri, atau di belakang jenazah. Tapi kalau kita naik kendaraan, maka disunahkan agar kendaraan kita ini di belakang jenazah.
bukan di depan jenazah. Kecuali kalau kita ngiringi jenazah untuk buka jalan, ya jadi pengawal mobil jenazah biar jalannya lancar, ya maka kita kemudian di depan jenazah, maka ini diperbolehkan. Namun kalau kita bukan sebagai pembuka jalan, maka disunahkan bagi orang yang mengiringi jenazah agar di belakang jenazah. Kemudian dan diperbolehkan juga untuk menaiki kendaraan, sebagaimana dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan ar-raqibu yasiru khalfal janazah wal mashi yamshi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Dari sahabat Mughirah beliau mengatakan orang yang menaiki kendaraan mereka berjalan di belakang jenazah. Orang yang berjalan, maka mereka berjalan di belakang jenazah, di depannya, sebelah kanan dan sebelah kirinya dekat dengan jenazah. Ini mengenai posisi orang yang berjalan. Kemudian diperbolehkan menaiki kendaraan ketika pulang, sebagaimana riwayat Thauban, bahwa beliau mengatakan bahwasanya anna Rasulullah SAW utiya bidabatin wa huwa ma'al janazah fa'aba. Nabi SAW dibawakan baginya kendaraan, dibawakan baginya unta ketika mengiringi jenazah, maka beliau menolak untuk menaikinya. Falamma in sarafa ata bidabatin farokiba. Maka tatkala beliau pulang, dibawakan kendaraan untuknya, ditawarkan bagi beliau kendaraan. Farokiba, maka beliau menaiki kendaraan tersebut. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau tentang hal tersebut, kenapa beliau menolak menaiki kendaraan ketika berangkat dan beliau menaiki kendaraan ketika beliau pulang. Maka beliau mengatakan, innal malaikata kanat tamshi falam akun la liarkaba wa hum yamshuna falamma dhahabu raqibtu. Maka beliau mengatakan, karena para malaikat ikut mengiringi jenazah, maka saya enggan untuk menaiki kendaraan, saya enggan untuk menaiki unta, karena para malaikat berjalan mengiringi jenazah tersebut. Maka tatkala para malaikat sudah pergi, maka saya menaiki kendaraan saya. Ya, jadi disunahkan, ya, jika tadi kita sampaikan tadi bahwasanya jika kuburannya dekat, maka disunahkan untuk berjalan. Ya. Namun jika jauh atau memang kondisinya kita tidak memungkinkan untuk berjalan, maka diperbolehkan bagi kita untuk menaiki kendaraan. Baik, kemudian di antara ada pula, ya, tidak mengangkat suara, tidak berteriak-teriak ketika mengiringi jenazah, sebagaimana riwayat dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, la tutba al janazah bi sautin wala narin. Jangan iringi jenazah dengan teriakan, dengan suara keras, dan jangan pula dengan api. Ya, jadi orang-orang zaman dahulu, orang Arab zaman dahulu, ketika orang yang meninggal adalah orang besar, maka mereka mengiringinya dengan membawa api untuk menunjukkan bahwasanya ini seorang tokoh, maka diiringi dengan api. Maka kemudian Nabi SAW, ya, beliau melarang kita untuk dengan mengikuti jenazah, mengiringi jenazah dengan suara-suara tertentu, dengan menabuh drum, kemudian dengan trompet atau dengan suara-suara keras. Maka di sini ini adalah sesuatu yang dilarang, atau dengan tembakan. Ya, ini untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah seorang tokoh, ini orang besar. Maka seperti ini adalah sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Ya, jadi ketika ada orang meninggal, maka cukup seperti biasa saja. Karena ketika Nabi SAW meninggal, manusia paling mulia. Ketika Abu Bakar meninggal, manusia paling mulia setelah Nabi. Ketika Umar bin Khattab meninggal dan sahabat-sahabat yang lain meninggal, maka tidak ada yang diiringi dengan hal-hal tersebut. Maka ini sesuatu yang dilarang. Kalau kita mengikutinya dengan api, kita mengikutinya dengan suara tertentu, maka para ulama mengatakan ini termasuk di antara bentuk niyahah,
Apa itu niyahah? Dan Nabi mengatakan bahwasanya orang meninggal, orang mati itu akan diazab oleh Allah Ta'ala karena niyahahnya, karena perlakuan orang-orang yang masih hidup. Jadi kalau dia mengetahui bahwasanya anggota keluarganya akan melakukan ini, anggota keluarganya akan membuat upacara tertentu, akan memanggil orang-orang untuk memukul drum, ya. Kemudian dia tidak mewasiatkan kalau nanti saya meninggal jangan lakukan ini, maka orang tersebut, kata para ulama, orang tersebut akan diazab di dalam kuburnya. Ya. Namun kalau dia mewasiatkan, nanti kalau saya meninggal tolong jangan diiringi dengan drum, jangan diiringi dengan tembakan, maka kemudian keluarganya masih melakukannya, maka orang ini tidak berdosa, orang ini tidak diazab di dalam kuburnya. Namun kalau dia sudah mengetahui, dia seorang jenderal, dia seorang yang punya pangkat, kemudian meninggal, dia tahu bahwasanya biasanya kalau orang jadi seorang jenderal atau dalam militer meninggal, maka akan diadakan upacaranya nanti ada mukul drum, trompet, kemudian tembakan, kemudian dia tidak mewasiatkan, maka kata para ulama orang ini akan diazab dalam kuburnya. Ya. Wala'iyadzubillah. Kemudian tentang menggali kubur, ya, maka menggali kubur ini setelah diiringi tadi. Jadi di antara adabnya adalah ketika kita mengiringi jenazah maka disunahkan berjalan kaki. Boleh juga kita mengiringi jenazah dengan menaiki kendaraan. Tidak mengiringi jenazah dengan suara-suara yang keras dan tidak boleh dengan api. Kemudian, ya, sekarang di kuburan, ya, maka ketika di kuburan, dalamnya kuburan adalah setinggi orang dewasa berdiri dan dia mengangkat tangannya. Ya, jadi ini tingginya dalamnya kuburan. Kemudian ketika memasukkan jenazah ada khilaf di antara para ulama. Yang terdapat riwayat dari Nabi ada dua macam. Yang pertama adalah memasukkan dari arah kaki. Jadi memasukkan jenazah di sini ke dalam kuburannya ini dari arah kaki. Jadi memasukkan kepalanya terlebih dahulu ke dalam kuburan. Sebagaimana sahabat Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi, beliau mengatakan, "Idza wada'tum mautakum fil kubur faqalu bismillahi ala millati Rasulillah." Jika kalian memasukkan jenazah ke dalam kubur, maka ucapkanlah bismillah ala millati Rasulillah. Ini bagi orang yang berada di dalam liang kubur. Ya. Kemudian memasukkannya dari arah kaki. Sebagaimana riwayat Ibnu Umar, bahwasanya beliau melihat Nabi beliau memasukkan jenazah dari arah kaki. Masuk kepalanya terlebih dahulu. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan bahwasanya Nabi pernah menguburkan jenazah malam-malam, pada malam hari. Maka Nabi beliau memasukkan jenazah dari arah kepala. Jadi, ya, ini yang terdapat riwayat dari Nabi SAW. Jadi memasukkan jenazah ini ke dalam kuburannya bisa dari dua arah, dari arah kaki terlebih dahulu, atau bisa dari arah kepala kemudian kakinya terlebih dahulu. Kemudian, ya, jika tidak memungkinkan, maka para ulama, ya, memperbolehkan untuk memasukkan jenazah dari arah samping. Ini kalau tidak memungkinkan. Namun yang terdapat riwayat dari Nabi hanya dua saja, dari arah kepala atau dari arah kaki. Kalau tidak memungkinkan karena tempatnya sempit, maka boleh memasukkan jenazah dari arah samping. Ini jika terpaksa. Ya. Baik, kemudian di antara sunnah juga adab ketika kita menguburkan jenazah adalah kita menaburkan tanah sebanyak 3 kali. Ya, jadi bagi orang yang ikut menguburkan jenazah ini disunahkan untuk untuk menaburkan tanah ke dalam kuburan dengan 3 kali genggaman. Dan ketika menaruh tanah ini membaca ayat Al-Qur'an, minha khalaqnakum. Pada taburan pertama mengambil tanah kuburan, kemudian diletakkan membaca minha khalaqnakum. Kemudian yang kedua
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum maratan ukhra. Ini di antara doa yang dibaca ketika menaburkan tanah ke dalam kuburan. Ya. Sebagaimana sahabat Amir bin Rabi'ah, bahwasanya Nabi sallam ketika sahabat Utsman bin Maz'un meninggal, maka beliau menyolati jenazahnya dan beliau mendatangi kuburnya, fahathala alaihi thalatha hasayat wa huwa qa'im. Maka Nabi sallam beliau menaburkan ke atas kuburan, ke dalam kuburan sahabat Utsman bin Maz'un 3 genggaman tanah dan beliau dalam kondisi berdiri. Ya, jadi di antara sunnah ketika kita menguburkan jenazah adalah menaburkan tanah sebanyak 3 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah memintakan ampunan untuk jenazah. Setelah jenazah dikuburkan, maka disunahkan bagi kita setelah selesai dikuburkan untuk mendoakan dan memintakan ampunan untuk jenazah. Maka Nabi sallam mengatakan karena Nabi sallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaih. Utsman bin Affan mengatakan jika Nabi sallam selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiri. Dan beliau mengatakan istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian. Wasalulahu tathbit, dan mintalah keteguhan hati untuknya. Fa innahu al-an yus'al, karena jenazah ini sekarang sedang ditanya. Ya, jadi kita disunahkan setelah menguburkan jenazah untuk beristighfar, mendoakan, memintakan ampunan untuk jenazah tadi sebanyak 3 kali. Dan kita memintakan agar orang yang meninggal tadi, yang dikuburkan tadi, diberikan keteguhan hati. Karena mereka dalam kondisi sedang ditanya oleh malaikat. Orang mukmin tahu jawabannya, tahu pertanyaannya apa. Yang ditanyakan nanti apa Pak ketika di kuburan Pak? Ketika orang sudah meninggal, yang ditanyakan apa? 3 pertanyaan malaikat apa? Siapa Tuhanmu? Kemudian apa? Agamamu. Siapa nabimu? Ini 3 pertanyaan. Kalau sekarang Bapak ditanya, bisa jawab nggak Pak? Siapa Tuhan Anda? Allah. Apa kitab Anda? Al-Quran. Siapa nabi Anda? Muhammad. Kalau kita ditanya sekarang, kita bisa jawab. Tapi ketika di kuburan nanti, ketika seseorang dikuburkan, belum tentu bisa jawab. Butuh yang namanya keteguhan hati. Maka di antara sunnah yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita, ketika ada orang dikuburkan, kita memintakan agar orang tersebut diberikan keteguhan hati. Karena kita baru pindah alam. Orang baru menempati tempat yang baru. Sebagaimana dulu kita, ketika pertama kali masuk sekolah, itu rasanya berjuta rasa. Ngelihat teman takut, ngelihat orang takut. Maka begitu juga seorang mukmin, seseorang yang baru pindah alam dari alam dunia ke alam kubur, ini dunia yang baru untuknya. Didatangi oleh malaikat, ditanya, didatangi oleh makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kita datang ke tempat baru saja, datang ke tempat baru, ngelihat orang baru, kadang kita sudah nervous, kita sudah deg-degan. Maka bagaimana dengan ketika kita belum pernah melihat makhluk yang belum pernah kita lihat sama sekali, maka kita juga ada rasa nervous, ada rasa takut. Maka apalagi ditanya, maka kita butuh tathbit, butuh keteguhan hati. Maka kita mintakan kepada orang yang meninggal tadi ketika dikuburkan agar diberikan keteguhan hati oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi ini diantara adab-adab dan sunnah ketika kita menguburkan jenazah. Setelah dikuburkan, kita mintakan ampun kepada Allah Ta'ala dengan menghadap ke arah kiblat. Kita mintakan ampunan kepada jenazah tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian kita memintakan agar diberikan keteguhan hati bagi orang tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai ziarah kubur. Maka di antara sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita adalah menziarahi ketika seorang sudah meninggal dunia,
maka disunahkan bagi kita untuk menziarahi orang tersebut. Ya, maka di antara sunnah Nabi SAW adalah kita mengunjungi atau menziarahi kubur tersebut, karena dengan kita berkunjung, dengan kita mengunjungi berziarah kepada tempat kuburan, ini akan menembutkan hati kita dan mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Buraidah, Nabi kita mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Ketika para sahabat baru masuk Islam, maka Nabi SAW beliau melarang para sahabat untuk berziarah kubur karena beliau khawatir orang yang baru masuk Islam, orang yang punya kebiasaan dahulu mengagungkan kuburan. Ya, karena para sahabat dahulu mereka mendatangi kuburan, mereka meminta kepada penghuni kubur. Maka Nabi SAW kemudian melarang para sahabat ketika di awal Islam, Nabi melarang para sahabat untuk berziarah kubur. Kemudian setelah akidah para sahabat kuat, maka Nabi mengatakan fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkirah. Maka sekarang ziarah kuburlah kalian, karena dengan menziarahi kubur ini mengingatkan kepada kematian dan mengingatkan kepada akhirat. Jadi tujuan dari ziarah kubur ini adalah untuk mengingatkan kita dengan kematian. Bukan tujuan kita menziarahi kubur bukan kita meminta kepada yang di kuburan. Karena kalau orang yang meminta kepada orang yang di kuburan, maka dia telah melakukan kesyirikan, yang artinya orang ini telah keluar dari agama Islam. Baik, kemudian para ulama membagi ziarah kubur ini menjadi dua. Ada ziarah kubur yang disyariatkan. Itu ziarah kubur yang diniatkan untuk memberi salam dan mendoakan mayit. Ya, jadi ini disunahkan. Kalau kita ingin bertujuan kita datang ke kuburan untuk mengucapkan salam kepada penghuninya, kita ingin mendoakan penghuninya, orang tua kita meninggal, kita menziarahi kubur, kita doakan orang tua kita, maka ini ziarah kubur yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, jika ziarah kubur diniatkan untuk mengingat kematian dan akhirat, maka ini juga diperbolehkan, disyariatkan. Kita sudah terlalu banyak dosa, kita sudah terlalu banyak maksiat, kemudian kita ingin menembutkan hati kita, kita mendatangi kuburan dengan niat bahwasanya untuk mengingatkan kita tentang kematian, maka ini juga disyariatkan, disunahkan. Kemudian yang ketiga, jika diniatkan untuk mengikuti Nabi, karena Nabi SAW beliau mengunjungi kuburan para sahabat, beliau mengunjungi kuburan Baqi', maka dan beliau mendoakan mereka. Kalau kita niatkan mengunjungi kuburan untuk mengikuti sunnah Nabi, maka ini diperbolehkan, kita mendapatkan pahala dari ziarah kita. Kemudian yang kedua adalah ziarah yang dilarang, yaitu yang berkeyakinan bahwasanya doa di kuburan lebih mustajab daripada doa di tempat yang lainnya. Kalau kita punya keyakinan, kalau saya berdoa di samping kuburan fulan, maka doa saya langsung diijabah oleh Allah Ta'ala, maka ini sesuatu yang mungkar, sesuatu yang dilarang. Karena berdoa di samping kuburan ini tidak berpengaruh. Ya. Kemudian yang kedua, jika berdoa dengan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan berwasilah kepada mayit yang dikubur. Ya Allah, saya berwasilah dengan kuburan Mbah Fulan agar engkau mengabulkan doa-doaku. Maka seperti ini juga dilarang. Ya. Yang kemudian yang ketiga, meminta dan berdoa kepada mayit. Mbah, saya punya hajat, anak saya mau ujian, berikan kelulusan ya Mbah. Maka seperti ini sebuah kesyirikan, maka ini dilarang. Ini hukumnya mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ketika seorang meminta-minta kepada kuburan agar dikabulkan doanya, maka ini sesuatu yang dilarang dan mengeluarkan seorang dari agama Islam. Dia perlu mengulangi syahadatnya lagi. Ya. Taib. Kemudian adab ketika berziarah kubur. Maka ketika berziarah kubur disunahkan bagi kita ketika memasuki kuburan, area pekuburan, agar kita melepaskan sendal kita. Kita tidak memakai alas kaki. Ya, karena Nabi SAW beliau pernah menegur seorang sahabat yang memasuki area pekuburan dengan memakai sendal. Maka beliau
memanggil orang tersebut. Ketika Nabi sedang berziarah, datang seorang laki-laki memakai sendal. Maka Nabi mengatakan, "Ya sahiba asibtatain, waihaka alqisabi sibtatain." Nabi mengatakan, "Wahai pemilik sendal, orang yang memakai sendal, lepaskan sendalmu." Maka tatkala laki-laki tersebut mengetahui yang melarangnya adalah Nabi, maka beliau lemparkan sendal beliau. Jadi ketika masuk ke area pekuburan, disunahkan bagi kita untuk melepaskan sendal. Nyeker, jadi disunahkan nyeker. Kemudian juga disunahkan untuk memberikan salam. Ya, dengan membaca doa, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah." Maka di antara adab ketika memasuki kuburan adalah mengucapkan salam, ya. Karena orang yang di kuburan, orang yang dikubur ini mendengar doa kita, mendengar ucapan salam kita. Bahkan dalam hadis Nabi kita mengatakan bahwasanya ketika ada seorang mukmin mengucapkan salam kepada penghuni kubur, Allah Ta'ala akan kembalikan ruhnya ke dalam tubuhnya. Kemudian dia akan menjawab salam orang tersebut. Ini jadi kalau kita mengucapkan salam kepada ahli kubur, maka mereka Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhnya ke dalam jasad. Kemudian jasad ini akan menjawab salam kita. Namun kita tidak mendengarnya, ya. Ini di antara adab dalam berziarah kubur. Kemudian juga disunahkan ketika berziarah kubur agar tidak duduk di atas kuburan. Ini sebagian orang kadang ketika nungguin orang dikuburkan atau ketika berziarah duduk di atas kuburan orang lain. Ini haram hukumnya. Ya, ini karena orang yang menyakiti orang yang sudah meninggal sama hukumnya seperti orang yang menyakiti orang yang hidup. Jadi kalau kita duduk di atas orang sedang tiduran, orang lagi tiduran. Pak Haji Makmun lagi tiduran, kemudian didudukin. Marah enggak? Marah. Maka begitu juga ketika kita menduduki orang yang kuburan orang yang sudah meninggal, ini sama seperti menduduki orang yang masih hidup. Maka kita dilarang untuk duduk di atas kuburan. Kemudian menghadap ke arah kubur saat mendoakan. Jadi ketika kita mendoakan orang yang ketika kita ziarah, maka disunahkan untuk mendoakan kita dan ketika mendoakan mereka, kita menghadap ke arah kuburan tersebut. Ini diantara adab-adab dalam berziarah kubur. Taib. Kemudian tambah sedikit Pak ya. Karena biar besok kita masuk ke bab baru mengenai zakat, karena ini masih pembahasan mengenai ziarah kubur. Kemudian mengenai ziarah kubur bagi wanita. Ya, mengenai ziarah kubur bagi wanita ini ada khilaf di antara para ulama. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan tidak boleh bagi seorang wanita untuk berziarah kubur karena ya, hadis yang menunjukkan membolehkan untuk ziarah kubur ini hanya untuk laki-laki saja. Ya, hadis yang tadi kita bacakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkira. Para ulama mengatakan, ulama yang melarang ziarah kubur bagi wanita mengatakan bahwasanya pada kalimat fazuruha ini menggunakan bentuk jamak muzakkar, menggunakan perintah untuk laki-laki saja. Wanita tidak disebutkan dalam hadis ini. Maka sebagian para ulama mengatakan, maka wanita tidak boleh untuk berziarah kubur. Ini menurut pendapat pertama. Juga ada hadis Nabi yang mengatakan la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Nah, kemudian para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan tidak boleh bagi wanita untuk berziarah kubur. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan bagi wanita untuk berziarah kubur. Dalilnya apa? Dalilnya sama dengan dalil yang tadi. Ya, bedanya dari segi pendalilannya, istinbat hukumnya. Kalau yang pertama tadi mengatakan bahwasanya karena dalam lafaz hadisnya hanya menyebutkan laki-laki saja. Nabi memberitakan kepada fazuruha, bukan fazurnaha. Maka kemudian para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan maka wanita tidak boleh. Adapun ulama yang membolehkan, jumhur ulama mengatakan bahwasanya karena hadis ini mayoritas dalam Al-Qur'an ketika Allah memberitakan kepada kita dengan sebuah perintah, Allah menggunakan bentuk jamak muzakkar.
Allah mengatakan ya aqimus shalah. Maka dalam aqimus shalah di sini, salat ini wajib bagi laki-laki dan perempuan, bukan hanya bagi laki-laki saja. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian puasa menggunakan jamak muzakkar. Ini kewajiban puasa bagi laki-laki dan perempuan. Maka kemudian para ulama mengatakan maka diperbolehkan bagi wanita untuk berziarah kubur. Adapun yang tadi, la'anallahu zairatil kubur, Allah melaknat wanita yang berziarah kubur. Maka para ulama mengatakan, yang membolehkan mengatakan bahwasanya bagi Allah melaknat bagi wanita yang mereka tidak menjaga adab ketika berziarah kubur. Ketika berziarah kubur dia teriak-teriak, tidak terima dengan takdir Allah. Kenapa yang meninggal ibu saya? Kenapa yang meninggal suami saya? Dia teriak-teriak di kuburan. Maka seperti ini dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Atau karena sering berziarah kubur sampai urusan rumahnya dibiarkan, anaknya terlantar, gak dimasakin. Ya, makanya seperti ini yang menjadikan keluarganya terlantar, maka ini yang mendapatkan laknat dari Allah. Ya, jadi ini tafsiran dari para ulama mengenai diperbolehkannya para wanita untuk berziarah kubur. Kemudian mengenai kita menghadiahkan pahala bagi orang yang meninggal. Apakah ketika kita membacakan Al-Quran untuk orang meninggal, kita hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal ini diperbolehkan? Maka para ulama mengatakan, para ulama sepakat bahwasanya orang meninggal, orang yang mati, mendapatkan manfaat dari amalan orang lain karena dua hal. Yang pertama adalah dari hasil usahanya selama hidupnya. Orang ini gemar wakaf. Orang ini gemar mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Orang ini punya anak soleh. Maka para ulama sepakat bahwasanya jika ini adalah hasil dari usahanya, orang ini ya dia membangun masjid. Masjidnya digunakan untuk sholat. Maka orang ini mendapatkan pahala dari orang yang sholat di atas dalam masjid tadi. Dia membuat sumur. Sumurnya dimanfaatkan untuk minum oleh orang-orang lain. Ya digunakan, dia membuat sumur untuk di sebuah pesantren. Kemudian santri-santrinya minum dari sumur tersebut. Maka orang tersebut selama sumurnya digunakan, maka dia mendapatkan manfaat dari sumur tersebut, mendapatkan pahala dari setiap orang yang meminumnya. Ya. Kemudian orang tersebut punya anak solih, didoakan terus sama anaknya, Allah Rabbi firli dzunubi wali walidayya, didoakan terus sama anaknya. Maka anak ini juga bisa memberikan pahala kepada orang tuanya. Anaknya memintakan ampun untuk orang tuanya, ini juga bermanfaat bagi orang tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari doa dan permohonan ampun kaum muslimin, dari sedekah dan haji. Jadi ya ketika seorang muslim ya disunahkan ketika memasuki kuburan, disunahkan untuk mendoakan penghuni kubur, disunahkan untuk membacakan doa bagi orang yang di dalam kuburan, memintakan ampun untuk mereka. Maka ini juga bermanfaat bagi orang tersebut. Atau mamanya ada orang bersedekah untuk orang yang meninggal. Kita bersedekah untuk orang tua kita, kita bersedekah untuk teman kita. Maka ini juga bermanfaat bagi orang tersebut. Atau kita melaksanakan haji, melaksanakan umroh untuk orang tua yang meninggal, untuk saudara kita yang meninggal, ini juga pahalanya sampai kepada orang tersebut. Kita hadiahkan pahalanya untuk ini, saya berhaji untuk orang tua saya belum sempat haji, maka ini sampai kepada orang tua kita. Kita umroh untuk orang tua kita yang belum pernah umroh, ini juga sampai kepada orang tua kita. Ya, maka ini hal-hal yang terkait menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal. Kemudian para ulama berselisih pendapat mengenai apakah kalau kita membacakan Al-Quran, kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, apakah ini sampai atau tidak? Maka ada khilaf di antara para ulama. Ya, para ulama, ya jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang sampai kepada jenazah orang yang sudah meninggal adalah ibadah yang disebutkan oleh Nabi, yaitu ibadah seperti kita wakaf. Kemudian kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kemudian kita punya anak salih. Kemudian kita bersedekah, kita berhaji, kita umroh untuk orang tersebut. Maka ini para ulama sepakat sampai pahalanya kepada
orang tersebut. Adapun kita menghadiahkan bacaan Quran, maka ini ada khilaf di antara para ulama. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya pahalanya tidak sampai. Ini pendapatnya mazhab Syafi'iyah. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan pahala kita menghadiahkan membaca Quran, kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Ini tidak sampai. Adapun menurut jumhur ulama dan Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau mengatakan bahwasanya menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal ini sampai. Dalil mereka apa? Dalilnya mereka dikiaskan kalau orang hidup ya, mau ngasih hadiah kepada orang lain, ini boleh. Maka begitu juga ketika orang dia menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal, maka ini juga sampai. Karena kalau seandainya Allah mengazab seorang yang sudah meninggal karena perbuatan orang yang hidup, maka alangkah lebih utamanya jika Allah Ta'ala memberikan pahala, menerima pahala hadiah dari orang yang masih hidup. Dan kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya menghadiahkan pahala bagi orang yang sudah meninggal ini hukumnya boleh jika yang diberikan hadiah adalah termasuk di antara saudara kita, orang dekat kita. Kalau orang yang jauh, maka ini tidak sampai. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup insyaallah ya. Insyaallah untuk pekan depan atau untuk bulan depan akan kita lanjutkan pembahasan kita dengan bab baru tentang masalah zakat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.